Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy dari 10 BDP. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang hakikat ideologi. Menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut David Miller, merumuskan ideologi sebagai seperangkat kepercayaan mengenai dalam sosial dan politik yang secara bersamaan memberi makna kepada sesuatu yang berlangsung dalam masyarakat dan membimbing respon praktis kita terhadapnya. Yang kedua, dari Mostafa Rejai 1991 menyatakan ideologi adalah sistem keyakinan, sistem nilai, dan emosi-emosi yang menentukan tindakan kolektif. Yang ketiga, menurut Manfred Presteiger pada 2005 mendefinisikan ideologi sebagai sistem gagasan yang sangat luas, diikuti dengan keyakinan yang terpola, norma, nilai dan nilai pemandu, serta gagasan regulatif yang terima sebagai keyakinan atau kebenaran oleh sejumlah kelompok. Yang keempat, menurut Mubyarto pada 1992 memberi pengertian ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa. Jadi, dari pengertian ideologi menurut para ahli yang telah saya sebutkan, saya mengambil kesimpulan bahwa ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan yang di dalamnya terdapat keyakinan yang terpola, norma, dan nilai pemandu yang diajukan oleh kelas yang dominan kepada anggota masyarakat untuk menjadi pegangan dan pedoman guna mencapai tujuan masyarakat bangsa. Fungsi ideologi menurut Hidayat 2001 dalam Al-Hakim 2016 yaitu ada 1. Sebagai pedoman bagi individu masyarakat atau bangsa untuk berpikir, melangkah, bertindak. Pedoman berpikir ideologi memberikan landasan berpikir yang jelas tentang pandangan hidup, nilai, keyakinan yang harus dilakukan atau dipegang. Pedoman melangkah, ideologi juga membantu masyarakat menentukan arah tujuan yang ingin dicapai bagi kehidupan pribadi maupun bersama. Pedoman bertindak, tindakan yang harus diambil dalam masyarakat. Ideologi juga memberikan standar tentang apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, dan apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. 2. Sebagai kekuatan yang mampu memberikan semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan yang memberikan memberikan semangat dan motivasi kepada individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Berkomitmen bersama. 3. Sebagai menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa di segala aspek kehidupan. Ideologi membantu mengatasi masalah masyarakat dan bangsa dengan memberikan pedoman dalam mencari solusi dan menjaga stabilitas di berbagai kehidupan. Ini membantu menentukan solusi dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, serta mengarahkan bangsa dalam menyusun kebijakan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan serta menjaga stabilitas. Pancasila sebagai ideologi. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi segenap bangsa Indonesia. Dan kekuatan sosial politik yang ada di negara Republik Indonesia. Kekuatan politik partai politik merupakan suatu subsistem dari sistem politik nasional, harus tunduk dan patuh, loyal dan sadar pada misi, tugas, dan fungsi negara. Al-Hakim dan lain-lain 2016. Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya berupaya meletakkan secara profesional
bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan pada kedudukan utama atas kepentingan apapun. Kepentingan pribadi atau kelompok menjadi nomor 2 apa disandingkan dengan kepentingan nasional. Al-Hakim dan lain-lain 2016. Ideologi nasional bangsa Indonesia adalah Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang ideal dicita-citakan dan diyakini kebenarannya. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila tidak mengadopsi ideologi yang berasal dari luar-luar. Nilai-nilai Pancasila justru lebih unggul dibandingkan nilai ideologi dari luar. Herdi Wianto dan lain-lain 2019. Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi negara? Ideologi Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka yang memiliki arti ideologi yang mampu mengikuti arus perkembangan zaman, dinamis, sistem pemikiran yang terbuka, dan hasil konsensus masyarakat. Oleh karenanya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan negara. Salah satu contoh Pancasila sebagai ideologi bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Maksudnya itu kita tuh harus bersikap adil ketika kita lagi memutuskan suatu permasalahan, seperti kita harus bersikap adil kalau misalnya ada yang berantem, kita itu harus mendengar masing-masing pendapatnya baru kita luruskan. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi negara memiliki derajat tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan negara. Terima kasih. Tujuan Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, memperkuat kepribadian bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman dan gangguan pribadi dan ideologi lain. Maksudnya, dengan adanya kepribadian yang kuat, bangsa Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman serta mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang besar dan bermartabat. Yang kedua, mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa. Maksudnya, kita berusaha untuk membuat sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia agar selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ketiga yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memantapkan perkembangan dan penerusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Kita sebagai bangsa untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh para pahlawan pendahulu. Contohnya, kita seperti menjaga warisan luhur dan membentuk karakter bangsa. Yang keempat, memantapkan ketahanan nasional. Jadi, memantapkan ketahanan nasional ini dengan cara penguatan nilai-nilai Pancasila, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, dan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan mewujudkan kesejahteraan nasional. Kita berusaha agar negara kita semakin mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Kehidupan yang baik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebutuhan dasar seperti pangan, sangan, dan papan, hingga terpenuhinya kebutuhan non-fisik seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang baik. Terima kasih.